Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fianita dengan NIM 23010-36209 dari kelas Sistem Pengendalian Manajemen AKB. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang transfer pricing. Jadi, transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti antar anak perusahaan atau perusahaan induk anak, terutama dalam grup multinasional. Praktik ini sering digunakan untuk mengoptimalkan laba secara grup, namun dapat disalahgunakan untuk menggeser keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Praktik ini umum terjadi pada perusahaan multinasional karena adanya transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Dalam beberapa kasus, transfer pricing digunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Karena itu, praktik ini sering menjadi perhatian otoritas pajak di berbagai negara. Masuk ke profil usaha dari PT Toyota Manufacturing. Jadi, PT Toyota Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan manufaktur otomotif yang memproduksi kendaraan dan komponen kendaraan di Indonesia. Berdiri sejak 12 April 1971, perusahaan ini merupakan bagian dari grup Toyota Global yang berpusat pada Toyota Motor Corporation. Perusahaan melakukan kegiatan produksi kendaraan serta mengekspor kendaraan dan komponen ke berbagai negara melalui jaringan perusahaan afiliasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke kronologi kasus. Kasus transfer pricing di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak ketika mereka memeriksa laporan pajak perusahaan untuk periode 2005 sampai 2008. Pemeriksaan ini dilakukan karena adanya permohonan restitusi pajak dari perusahaan yang mengklaim bahwa pajak yang dibayarkan melebihi kewajiban sebenarnya. Sama pemeriksaan, otoritas pajak menemukan ketidaksesuaian antara peningkatan aktivitas usaha dan kinerja laba perusahaan. Meskipun produksi dan penjualan kendaraan meningkat, laba perusahaan tidak menunjukkan peningkatan signifikan dan malah cenderung lebih rendah dari yang seharusnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya kemungkinan pengalihan laba melalui transaksi dengan afiliasi dalam grup Toyota Motor Corporation. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa transaksi penjualan kepada afiliasi dilakukan di bawah harga pasar yang wajar, berpotensi memindahkan sebagian laba ke entitas luar negeri dengan tarif pajak lebih rendah. Otoritas pajak kemudian meneliti lebih dalam struktur transaksi dan penentuan harga transfer untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dalam transfer pricing. Dengan demikian, otoritas pajak berupaya memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dan semua transaksi antar perusahaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya itu ada indikasi transfer pricing. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, muncul indikasi bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual kendaraan dan komponen kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang diduga lebih rendah dari harga pasar. Penjualan ini umumnya dilakukan melalui distributor regional yang berperan sebagai perantara. Akibatnya, laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil, sementara afiliasi luar negeri mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Praktik ini dapat mengakibatkan pengalihan laba ke negara dengan pajak lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak di Indonesia. Temuan ini menjadi dasar untuk analisis lebih dalam guna membandingkan harga transaksi antar afiliasi dengan harga pasar yang wajar. Analisis ini penting untuk menentukan apakah harga yang digunakan mencerminkan prinsip arm's length, yaitu harga yang seharusnya dilakukan dalam transaksi dengan pihak independen dan industri sama. Jika analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara harga yang digunakan dan harga pasar wajar, maka perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian harga transfer mereka untuk memenuhi ketentuan pajak internasional dan menghindari transaksi dari otoritas pajak. Proses ini dapat melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan penetapan harga transfer yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke temuan otoritas pajak. Setelah menganalisis transaksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa harga dalam transaksi dengan afiliasi tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Mereka melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, khususnya nilai penjualan yang awalnya tercatat sebesar 32,9 triliun menjadi 34,5 triliun. Setelah analisis harga transfer dilakukan secara mendalam, koreksi ini menunjukkan bahwa transaksi dengan afiliasi mungkin digunakan dengan harga yang lebih rendah, yang berdampak signifikan pada laba perusahaan serta kewajiban pajaknya. Perusahaan harus menambah pembayaran pajak sekitar sebesar 500 miliar dengan potensi kekurangan
pembayaran sebesar 1,22 triliun yang tentunya merupakan pajak yang cukup besar. Dampak kasus dari PT Toyota Motor Manufacturing. Kasus transfer pricing PT Toyota Manufacturing Indonesia berdampak signifikan bagi pemerintah, perusahaan, dan sistem pengawasan pajak di Indonesia. Temuan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa praktik penentuan harga antara perusahaan afiliasi dapat mempengaruhi pajak yang dibayarkan. Dampak utama termasuk yang pertama itu ada potensi berkurangnya penerimaan pajak negara akibat pengalihan laba ke entitas afiliasi di luar negeri. Yang kedua itu ada peningkatan perhatian pemerintah terhadap pengawasan transaksi antar perusahaan afiliasi dengan otoritas pajak lebih aktif memeriksa perusahaan multinasional. Dan yang terakhir itu resiko reputasi dan hukum bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik transfer pricing yang tidak wajar yang dapat menurunkan kepercayaan publik dan memicu kewajiban pajak tambahan. Selanjutnya ada lesson learned dari kasus. Kasus transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memberikan pelajaran penting tentang pengaruh praktik penentuan harga antar perusahaan afiliasi terhadap laporan keuangan dan kewajiban pajak. Temuan menunjukkan bahwa transaksi dalam grup dapat digunakan untuk pengalihan laba jika tidak diawasi dengan baik dan cermat. Poin-poin utama dari kasus ini meliputi yang pertama ada pentingnya penerapan prinsip kewajaran dalam penentuan harga transfer yang memastikan harga yang digunakan dalam transaksi tersebut mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Yang kedua ada transparansi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi antar perusahaan afiliasi yang sangat penting agar otoritas pajak dapat menilai kewajaran harga yang digunakan dalam mencegahnya penyalahgunaan. Dan yang terakhir itu perlunya dokumentasi transfer pricing yang lengkap dan sistematis untuk mengurangi sengketa pajak. Dokumentasi ini harus menjelaskan metode penentuan harga, analisis, perbandingan, serta alasan ekonomi yang mendasari transaksi antar perusahaan afiliasi. Kasus ini menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam praktek transfer pricing bagi perusahaan maupun otoritas pajak untuk meminimalkan potensi pengalihan laba yang merugikan mereka. Selanjutnya ada peran auditor dalam menemukan celah. Dalam kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, auditor memegang peranan penting dalam mengidentifikasi transfer pricing yang tidak wajar. Tanggung jawab auditor mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, menilai transaksi dengan pihak berhubungan, memastikan bahwa pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Yang kedua itu mengidentifikasi hubungan afiliasi dalam struktur grup perusahaan untuk mengawasi transaksi antar perusahaan yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada menganalisis berbagai transaksi seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran jasa guna memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan harga pasar yang wajar. Yang keempat ada melakukan analisis perbandingan atau benchmarking dengan perusahaan sejenis di industri yang sama untuk mendeteksi perbedaan signifikansi yang dapat menunjukkan adanya praktik tidak wajar. Dan yang terakhir ada menelaah dokumentasi transfer pricing untuk menilai penerapan prinsip kewajaran dalam penentuan harga transfer yang dilakukan perusahaan. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, auditor dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan yang ada dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk mencegah terjadinya praktik transfer pricing yang merugikan. Selanjutnya ada solusi bagi auditor. Untuk meminimalkan praktik transfer pricing yang tidak wajar, auditor harus pertama meningkatkan pengawasan terhadap transaksi antar perusahaan dengan hubungan istimewa seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang kedua, memperkuat analisis kewajaran harga dengan membandingkan perusahaan independen yang serupa. Yang ketiga, memastikan dokumentasi transfer pricing yang lengkap dan transparan, menjelaskan metode penentuan harga dan data pembanding. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa. Yang kelima, ada memperkuat kerjasama antara auditor, regulator, dan otoritas pajak untuk analisis informasi yang lebih komprehensif. Kesimpulan, kasus dari transfer pricing PT Toyota Manufacturing Indonesia menunjukkan risiko pengalihan laba dalam transaksi antar perusahaan afiliasi akibat penentuan harga yang tidak wajar. Pemeriksaan pajak mengungkapkan bahwa harga transaksi tidak selalu mencerminkan harga pasar, yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan dan pajak yang diterima negara. Hal ini menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap transaksi antar perusahaan dalam grup usaha, serta pentingnya transparansi dan dokumentasi transfer pricing. Peran auditor juga krusial dalam mendeteksi praktik tidak wajar dengan menganalisis hubungan afiliasi dan kewajaran harga. Keseluruhan penerapan prinsip kewajaran dalam penentuan harga transfer harus menjadikan fokus bagi perusahaan dan otoritas pajak untuk meminimalkan praktik yang merugikan penerimaan negara. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.